sehat hari ini? Terima kasih. Baik, sebelum kita pulang pagi ini, saya rindu untuk menyanyi satu lagu lah. Tapi saya minta backup juga sampai sini. Jadi itu sama-sama saya di sini. Nanti jadi sumpah suara saya. Musik enggak lah. Ada apa? Mau menyumbang Pak, oke dah tuh. Mau menyumbang Pak, sumbang. Baik, kita sebelum itu kita nyanyi lagu pujian Selalu Kudus. Sama-sama kita berdoa, maka kita berdoa untuk pembangunan gereja ini biar terus-menerus apa yang dirancangkan akan berhasil. Kemudian sendiri di sebelah kiri saya ada dalam 80%, tidaklah sampai 70% kali ya siap. Kita terus-menerus sampai doakan agar pembangunan ini dapat diteruskan sehingga semuanya siaplah. Juga untuk kita punya nama waktu bila 31 waktu terus di Januari ini Namun Hari Merdeka cuti kan satu cuti. Kita terus doakan agar apa yang dirancang, apa yang ingin dilaksanakan berhasil tanpa apa-apa masalah. Dan kita terus berdoa untuk waktu yang kita bagi ini lah. Baik, saya jemput semua, kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gereja-Mu di akhir
Allah kami Bapa kami yang baik, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur atas setiap pimpinan-Mu beserta buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk menikmati hari-hari kami sepanjang minggu ini. Menyertai kami, memimpin kami dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan setiap apa yang kami lakukan sama ada hal-hal itu yang kami perbuat itu yang kami sadar atau tidak sadar Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap tindakan atau kelakuan kami yang kami tidak sadar secara manusiawi kami tidak dapat menyadari setiap hal-hal itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami mohon keampunan setiap apa yang tindakan kami yang buruk sepanjang ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga khusus untuk pelayanan sepanjang pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kami sertai kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada hadir pada pagi ini agar Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi sukacita buat mereka ya Tuhan Yesus. Kami semua yang di tempatnya Tuhan. Bapa di surga, Engkau kami berdoa untuk pelayan pemusik Tuhan Yesus, pemimpin pujian, penari, rebana juga Tuhan Yesus, agar Engkau pakai mereka untuk menyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami sepakat juga berdoa untuk pembangunan gereja ini Tuhan Yesus. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini telah terus menerus tidak akan berhenti berdoa untuk Engkau, karena kami percaya memberi komitmen mereka sehingga selesai ya, pembangunan gereja ini Tuhan Yesus, gereja ini Tuhan, dewan ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa, sepakat berdoa untuk makan amal yang akan diadakan pada penghujung bulan ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap yang terlibat untuk melaksanakan makan amal ini Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati mereka, beri mereka kesehatan yang baik, agar pelaksanaan makan amal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna ya Tuhan Yesus. Melalui penyertaan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami Tuhan Yesus. Engkau melihat kami di sini, Engkau akan merapi kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang dalam perjalanan atau tidak sempat pada pagi ini Tuhan untuk hadir di tempat ini. Tuhan datang di tempat ini Tuhan, disebabkan penugasan Tuhan Yesus atau kerja Engkau juga tahu dan memahami apa yang dalam hati mereka ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami dari mulanya kebaktian ini sehingga akhirnya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ini doa kami, sama-sama kita katakan amin. Seterusnya saya jemput bagi yang terlibat untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan yang pertama terdapat dalam Yakobus 3 ayat 6 hingga 12. Yakobus 3 ayat 6 hingga 12.
Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang, menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bacaan seterusnya dalam Perjanjian Lama, Amos 6 ayat 8-11. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikian firman Tuhan Allah semesta alam, aku ini benci kepada pencurahan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan sekota serta isinya. Dan juga jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumahnya, adakah lagi orang bersama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi pemerintah, maka rumah besar itu dirobohkan menjadi peruntukan dan rumah kecilnya menjadi kerusakan. Dan terima kasih. Amin. Baik, terus serahkan pada pemimpin pujian. Shalom saudara. Oke, mari saya ajak kita berdiri. Tetapi sebelum itu saya ingin membuat pengumuman berkaitan dengan kantung kolektor tidak akan dijalankan semasa pujian dan penyembahan. Kita ada tabung di belakang, saudara boleh memberinya pada masa pujian ataupun semasa keluar nanti. Mari kita berdiri, yang boleh berdiri, yang selesa untuk duduk, dipersilakan duduk. Mari kita menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Saya ingin berkongsi firman Tuhan, walaupun kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Ayat ini terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 14 hingga 23. Tetapi saya tidak akan membaca keseluruhannya, tetapi saya hanya ingin ayat pertama yang ke-14 dan ke-23, di mana ayat ini mengatakan, pada waktu itu roh Tuhan telah menjauhi Saul dan dia diganggu oleh roh jahat yang diizinkan Tuhan. Roh jahat pun diizinkan Tuhan. Jadi para pegawai pada masa itu memberi nasihat kepada Saul, carilah orang yang pandai memetik kecapi. Lalu petiklah kecapi itu sehinggalah Saul merasa nyaman. Jadi mari kita coba aplikasikan. Akhirnya apa yang berlaku, orang itu ialah Daud sendiri. Daud lalu mengambil kecapi dan memetiknya, dan setelah itu Saul akan merasa lega dan nyaman. Jadi mari pujian dan penyembahan ini kita angkatkan lagu kita kepada Tuhan. Kalau tidak dapat keluarkan suara kuat-kuat pun, marilah kita dalam hati yang sangat dalam katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami membuka hati kami saat ini. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau. Haleluya.
Mari kita angkatkan lagu ini. Dalam
naikkan syukur kita. Segala puji syukur. Ya.
Haleluya Tuhan. Mari kita sekali lagi tetap dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hati kami. Adakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Kita katakan lagu ini dengan lebih sungguh. Haleluya Yesus.
adalah Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Dalam keberadaan kami untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan, kepedulian Tuhan, pengasihan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau layak kami sembah. Kami mau Tuhan supaya melepaskan setiap masa lalu kami Tuhan, yang menjadikan dan membuatkan kami Tuhan terpengaruh dengan hal-hal dunia ini, bahkan masih hidup duniawi lagi. Tetapi karena firman dan anugerah di dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan kami mendapat keselamatan daripada Allah. Berkati firman Tuhan yang kami sampaikan, yang kami pelajari, yang kami kongsikan Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Kiranya menjadi makanan rohani kami, agar setiap rohani kami Tuhan menjadi dewasa, dapat bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami mengharapkan supaya penyertaan Tuhan terjadi buat setiap pribadi kami, supaya kami dihindari daripada segala hal-hal yang Tuhan tidak ingini. Terpujilah Bapa pada pagi ini. Kiranya damai sejahtera melingkupi hati kami, menguasai hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom dan salam sejahtera, salam merdeka, salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita pasti diberkati, dan walaupun mungkin sedikit ada kelemahan secara fisikal, tetapi kiranya damai sejahtera Allah itu menguasai hati kita. Sesuai dengan kata-kata itu, saya membawa kita dengan satu tema firman Tuhan. Orang Kristen yang merdeka adalah memiliki hati yang bersih. Orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus adalah memiliki hati yang bersih. Terdapat di dalam kitab Amsal. Dalam golongan kitab Amsal adalah satu kitab puisi, di mana Raja Salomo atau penulis kitab Amsal ini menyatakan isi hati Tuhan digambarkan untuk menjadi pengajaran dan saranan yang harus kita miliki. Oleh itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berarti masih ada orang yang merdeka di dalam Kristus tetapi tidak memiliki hati yang bersih. Saya membaca kita dengan suara kedengaran dalam kitab Amsal 4 ayat 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jagalah hatimu, ini dalam ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita melihat dalam kedua ayat ini merujuk atau menunjukkan bahwa hati itu sangat penting. Ada anak buah istri saya, apa sakit kau? Dia bilang, anak saya. Dia bilang sakit hati. Sakit hati yang macam mana dia? Memang pun penyakit hati lah. Tetapi kadang-kadang istilah itu tergantung, sehingga apa sakit? Sakit kita, sakit hati. Saudara, orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Galatia 5:22-23 pasti tidak ada buah roh yang berbicara tentang hati yang bersih. Maka dengan itu saudara, perhatikan, sangat penting menjaga hati. Hati adalah salah satu komponen fisikal kita yang sangat penting. Jadi di dalam kitab Amsal 4 ayat 19 dan 23 ini berbicara tentang hati. Apa yang perlu kita lakukan dengan hati kita? Yaitu satu penjagaan yang sangat penting.
penjagaan hati kita sangat penting. Oke? Ini adalah priority hati. Menjaga hati dalam segala kehidupan kita. Karena segala sesuatu bermula dari hati. Yesus berkata, apa yang engkau ucapkan, sama ada kasih atau fitnah, itu adalah dari hati. Ini digambarkan bahwa hati itu fungsinya sangat penting. Karena di dalam Amsal 4 ayat 23 sebenarnya adalah menjaga hati sangat penting, sebab dari situ terpancar kehidupan. Ada dua hal, sama ada hidup kita baik atau tidak, itu saja. Nah, bila hati sihat, pasti hidup rohaninya sihat. Walaupun mungkin sakit secara fisikal, tetapi sangat penting. Karena dalam konteks kita adalah orang yang percaya atau orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri sendiri, bahwa sangat penting bahwa hati itu pasti sihat, harus sihat. Kadang-kadang realitinya begini, selalu juga kita berusaha mengawal hati orang. Kita mau supaya hati dia sama seperti kita. Nah, fungsi hati ini secara saintis lah kan, menghancurkan sel darah merah, apalagi membersihkan darah. Ini sangat baik. Dari aspek atau sudut positifnya adalah mempertingkatkan protein, melibatkan pembinaan kompleks dan ringkas, menghasilkan tenaga, makanan yang berkhasiat. Siapa tidak suka mau fungsi hati itu supaya dia mesti mau makanan yang sehat, kan? Supaya dalam keseluruhan fisikal kita adalah sehat walafiat. Juga fungsi hati adalah mempertingkatkan cairan empedu dan energi. Salah satu burung, saya lupa sudah nama burung itu kalau Melayu lah, tapi kalau nama burung saya tahu. Itu burung, kalau ada yang tahu tuh, dia tidak ada empedu tuh. Kalau dia mati ya, atau alias meninggal, dia tidak bau. Percaya atau tidak? Itu yang kami bilang turipos lah. Kalau budaya belum bawang apa itu? Hah? Buat. Itu sweet Buddha. boleh nggak yang apa itu turipos? Lupa saya api gambar ya. Yang boleh panggil burung madu kan? Nah, salah satu burung itu saya perhatikan, walaupun saya bukan dokter, tapi kalau dia mati alias meninggal, dia tidak bau. Kenapa? Dia tidak ada empedu. Tidak tahu betul atau tidak. Kalau betul, berarti saya mengalahkan ahli saintis. Itu sangat penting kan? Jadi artinya fungsi hati itu sebenarnya mempertingkatkan cairan empedu. Karena empedu ini sangat penting untuk memberi, juga implikasinya adalah memberi pencernaan yang baik kepada manusia. Dan yang ketujuh ini adalah mempertingkatkan kolesterol. Wah, tapi bahaya juga ini. Dalam konteks ini mungkin kolesterol yang baik lah kan. Nanti kalau terlalu banyak kolesterol dalam hati, di jantung kita, berarti amat bahaya juga. Tetapi biarkanlah, jangan pernah cari itu hanya daripada segi saintis saja. Sama ada bohong atau tidak, itu dalam ahli saintis. Oke. Apa yang harus kita ingat? Hati perlu bertanggung jawab untuk menjaga hati daripada dendam, sakit hati, kecewa. Artinya di sini kalau kita tidak menjaga hati, itu lebih parah daripada kanker. Dan inilah penyakit kanker rohani. Oke? Ada tahap-tahap. Kalau kanker biasa itu secara fisikal ada
Kisah 1 sampai 4, kalau sudah 4, 5 itu amat bahaya. Jadi berkemungkinan, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena ini boleh menjadi hal-hal yang negatif yang di depan Anda adalah boleh menjadi cancer rohani. Sehingga di sini banyak orang, termasuk kita lah, orang percaya yang tidak atau sukar bertumbuh karena masih ada cancer rohani. Kan? Karena hatinya tidak baik. Tetapi walaupun tidak ada empedu, tapi hati baik, itu berarti rohaninya baik. Semua perubahan yang baik bermula dari hati. Dan mungkin kita sebaliknya juga, semua perubahan yang tidak baik juga bermula dari hati. Oke? Kejayaan dan kemenangan juga bermula dari hati. Kebanggaan, sukacita itu juga bermula dari hati, digerakkan oleh hati. Tetapi kejatuhan seperti Adam dan Hawa juga dimulai dari hati. Berarti tambah itu hati, berarti hati sangat penting. Tetapi hati-hati dengan hati kita. Hati-hati untuk mempergunakan hati kita. Sedangkan kita sebagai orang percaya, sedangkan kita sebagai orang Kristen, tetapi tidak berhati-hati di dalam mempergunakan hati kita. Disitulah kenapa kita harus belajar. Orang yang dimerdekakan oleh Kristus harus memiliki hati yang bersih. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang atau secara pribadi mungkin tidak akan mengenal hati dia sendiri. Hanya dia mau kenal hati orang saja, orang lain saja. Mari supaya koreksi. Bila kita mengenal hati kita untuk mau bersih di hadapan Tuhan, kita perlu ada kesadaran. Namanya kesadaran dari arti rohani adalah ada pertobatan. Berarti kalau tidak menjaga hati Anda atau seorang pribadi yang disebut Kristen, itu adalah masih lagi hati yang tidak bersih. Kita lihat di dalam 1 Samuel bab 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya, sebab aku telah menolaknya. Kadang-kadang kita lihat itu orang, dia handsome, dia cantik, dia lawa, dia kacak, oh memang ini orang bagus. Tapi kalau dia nampak orang itu yang macam ngurung-ngurung apa semua, panjang muka, namanya kuda, dia itu lakukan. Apakah itu menggambarkan sikap hati yang bersih atau tidak? Sudah tentulah kita melihat bahwa bukan saja mungkin raut atau air wajah itu, tetapi melalui tindakan juga. Di dalam hal ini adalah di dalam pemilihan Tuhan kepada pengganti Raja Saul. Ada dua perkara yang berbeza Saul dengan Daud. Sudah disebut juga tak sebentar tadi dalam pembacaan singkat. Nah, Allah berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tetap Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Kalau di depan mata itu macam ayam. Jadi kan? Kalau di KK banyak gitu. Nampak yang paling ringan daripada perempuan. Tapi dibilang kalau kita mungkin tanya kabar, halo apa kabar? Kabar baik, dia bilang. Ketara kan? Oke. Oleh itu saudara, pemilihan Tuhan melihat hati. Allah mengekstrak kehidupan manusia itu adalah dari hati. Banyak orang pura-pura baik, masih
tentang orang Samaria, orang yang telah dipukul lewat imam, lewat orang Lewi. Tidak layan orang yang dipukul. Siapa yang layan orang yang dipukul itu adalah orang Samaria. Dia bagi belanja ubat-ubatan, menginap di rumah dia, memberi makan dan minum, menjaga sampai sehat. Saudara, sebenarnya Samaria itu juga melambangkan Yesus. Tetapi berbalik kepada pengajaran ini, kita ada terkaitan dengan hal ini juga, saudara. Banyak kita mengaku, kan? Tes baik, tetapi pasti terjadi pada zaman sekarang ini, saudara. Mari kita jangan menyangkal. Mungkin pagi ini kita mau bertobat, miliki hati yang bersih. Bagaimana pandangan kita atau pendapat kita tentang hati? Menurut 1 Samuel 16 ayat 7 tadi. Kalau Tuhan lihat hati. Manusia dia lihat, wih, kalau saya mau kawin, dia bilang, kalau saya mau cari cewek atau cowok, kalau sekarang ini ya, kalau dia tidak kerja saya tidak mau. Kan? Kalau lelaki biasanya yang dia mau mesti yang mesti ngam di hati dia, memanglah kan. Biasa saya kalau saya jalan-jalan di kedai, bos mau apa? Orang baru mau datang belum masuk di kedai sudah bilang mau apa? Ada pengalaman begitu nggak? Ya, saya datang, pergi cucimu mata saja, belum tahu ngam di hati, begitu kan? Nah, ini manusia. Manusia dia lihat apa? Uang, kedudukan, jabatan, harta, gaya, action, style, kan? Kenyataan pemazmur, lihat hati Tuhan. Kalau kita mau supaya hati kita bersih, lihat hati Tuhan. Dalam merumuskan Alkitab ini, firman Tuhan secara tertulis bahwa hati Tuhan sangat bersih mengasihi manusia yang berdosa. Maaf. Kalau sudah waktu pemilihan selalu saya katakan, oh ada suka tidak suka, betul, kan? Tidak dinafikan. Persoalan terbesar di sini, saudara, berarti masih ada akar hati yang tidak baik. Nah, apa yang dikatakan tentang hati itu adalah kalau ada dendam, ada iri hati, ada cemburu, cemburu celik, cemburu buta, apakah tinggi hati kah, sombong kah, itulah penyakit rohani. Kita mau supaya kalau kita mencabut semua itu harus ada hati yang bersih. Bukan bilang saya orang baik. Kalau kita berkata saya orang baik, itu Yesus istilahkan adalah Anda adalah orang-orang Farisi. Karena itulah saja sikap dan gaya mereka dalam konteks perjanjian baru, bahwa mereka adalah orang yang dipandang baik saja. Mereka suka dilihat orang saja. Pada waktu mereka berdoa dalam Alkitab, mereka berdoa di tikungan atau alias persimpangan jalan di mana orang banyak lalu. Di sana mereka berdoa supaya mereka nampak alim. Oh, betul-betul dia berdoa ini. Tetapi jauh di lubuk hati mereka. Pada ketika para rasul dan murid-murid Yesus berbicara, bahkan Yesus sendiri berbicara di depan mereka untuk menyampaikan kasih Allah, maka apa yang mereka pandang terhadap Yesus? Mereka pandang terhadap Yesus adalah, layakkah orang bekerja pada hari Sabat? Layakkah orang berbicara tentang dirinya Allah di bait suci
pada ketika itu saudaraku, dalam konteks orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi ketika itu, bait suci itu sangat suci bagi mereka. Tetapi di luar hati mereka sangat-sangat kotor. Itu Yesus menjelaskan, kamu ini sama seperti keranda. Di luar baik, tapi di dalamnya penuh kebusukan. Saudara, ini menggambarkan hati. Kebanyakan Yesus menegur bukan kepada orang lain yang belum mendengar firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, pagi ini, saudara, jemaat di sisi Tuhan, Yesus berkata, jika ada hal-hal yang tidak baik, Anda seperti apa itu? Keranda. Istilah kesaksi itu. Jadi bayangkan, karena itu harga sekarang ribuan. Lalu yang menikmatinya adalah si mati. Dan si mati pun tidak akan bangkit. Si mati pun hanya hancur dan tidak akan membawa damai bagi dia. Nah, inilah yang ditekankan oleh Yesus. Saudara, mari kita melihat pribadi lepas pribadi di antara kita. Bahkan orang lain yang belum percaya bahwa mari kita lihat hati Tuhan. Mungkin persoalan kita, macam mana saya lihat hati Tuhan? Lihat hati Tuhan di Alkitab. Banyak orang seperti ini. Bagaimana orang Kristen memiliki hati yang bersih? Pertama, kita harus belajar melepaskan masa lalu. Apa masa lalu Anda? Dulu, awal gitu kan, masa lalu kita kan. Dulu saya penjahat pada diri. Tapi lucu juga cerita kami semalam kan. Dia bilang dia tagap, maaf lah, ada tato-tato lagi, pakai baju singlet lagi. Lalu polis datang lah, ini saya dapat satu cerita lagi lain. Polis datang, hei, itu polis kan dari belakang, hei kawan, ini apa ini? Dia bilang, dia bingung polis, dia bilang ini cacing, dia bilang. Lalu lain hari lagi dia jalan, ada lagi polis lewat dia, ya begitu, paci, ini apa ini? Pipit, dia bilang. Tapi terbaru juga semalam lah. Nampak badan tegap, sasa, selalu pakai baju singlet lagi, udah tahu lah itu. Dia selalu kepanasan kan, tahu tayang-tayang, kayak body, walaupun yang ada kedut-kedut. Ini bukan menyentuh kepada mereka yang tetap terlacur ya, tidak ada kaitan. Tetapi itu cerita semalam. Lalu ada satu benda yang diangkat, dia bilang, oh kalau ini memang besar kuat, mungkin ada isi ini, baru diangkat, hampir. Dia tidak bertangkat, kedepatan, dia tidak ada isi. Gambaran ini pun seperti ada pelajaran rohani juga. Jangan kita sombong, jangan ada angkuh. Apalagi pura-pura angkuh. Bila buat sesuatu tidak dapat. Nah ini, mengapa kita harus belajar untuk melepaskan masa lalu? Karena bila kita senantiasa belajar menjadi asas kita masa lalu kita itu timbul kesombongan yang tidak dilepaskan. Walaupun kita sudah bertobat bilang, walaupun saya ini orang percaya, kan, masih ada sakit baki lagi. Tetapi Yesus katakan, lepaskanlah. Itulah guna baptisan air sebagai pengakuan kita untuk menerima Kristus. Karena di dalam baptisan air itu diselamkan, berarti kita mati bersama dengan Kristus. Berarti tidak ada lagi sakit baki. Kan? Maaf. Tetapi walaupun mungkin orang macam ini mau kena baptis 2 kali pakai minyak mungkin. Minyak diesel. Sebab air tidak berkesan. Oke. Perhatikan apa yang Daud lakukan menurut ayat yang kita baca.
Oke, di dalam 1 Samuel 24 tadi ya. Oke. Perhatikan apa yang Daud lakukan. Sorry, sebab kalau di sana berkelip-kelip mata saya ini. Bukan mengurat. Kenapa kamu mendengarkan perkataan orang? Biasanya kita selalu bersumber kepada perkataan orang untuk lebih bertumbuh, untuk mau mendapatkan atau untuk mau ada hati yang bersih. Karena apa? Matamu sendiri yang melihat, bukan mata orang lain, kan? Mungkin juga terjadi kepada pasangan-pasangan dan ondoi yang mau ada pasangan, atau anak-anak muda yang bercita-cita ada pasangan, kan? Lama bila sudah berkeluarga, bernikah, menyesal saya dibilang, ya? Ini bukan saya salah doa, ini Tuhan yang salah ini. Ini kadang-kadang, kan? Tidak semua juga mungkin orang seperti itu, kan? Tetapi hal itu harus terjadi. Mari kita memiliki seperti itu. Walaupun Daud seperti ini berkali-kali disakiti oleh Saul. Ini pembacaan tadi, kan? Bayangkan dendam kesumat oleh Saul kepada Daud. Daud waktu itu, saudaraku, masih pemuda. Dia tidak tahu apa rencana di hati Saul itu. Saul itu sudah raja, Daud ini masih penghibur, kan? Tetapi Tuhan pakai salah satu karunia Daud adalah sebagai pemain musik dan penyanyi. Bukan nyanyi Aramaiti, bukan. Oke. Kenapa Daud selalu disakiti, kali-kali disakiti oleh Saul? Tapi Saul ini rupa-rupanya juga mertua Daud. Berarti di sini ada hubungan kekeluargaan. Di mana sudah hubungan kekeluargaan terjadi pada Daud dan Saul? Tetapi sebenarnya pada waktu Saul mengajar Daud di Gua Adulam, sebenarnya Daud waktu itu senang saja bunuh Saul. Tapi hati dia sangat sayang kepada Saul. Hati dia bersih. Dia tidak mau melakukan hal yang jahat. Mengapa susah untuk mengampuni? Karena tidak ada hati mengampuni. Banyak orang percaya hari ini, saudara. Dan kenapa susah untuk mengampuni? Inilah yang pertama, memang tidak ada hati mengampuni. Yang kedua, merasa tidak mengampuni adalah suatu perbuatan yang baik. Itulah sering hati tidak bersih. Selalu hati tidak bersih, tidak disucikan, tidak dibasuh, tidak dibersihkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu hal yang kedua. Orang percaya, orang Kristen yang susah untuk mengampuni adalah merasa tidak mengampuni. Itu satu perbuatan yang baik. Kalau saya mau bertanya dengan kita, baik ini, bagi saya tidak baik ini. Yang ketiga adalah merasa menyimpan rasa benci, itu baik. Ini kadang kamu ya. Seumur hidup saya, sama ada saya hidup seperti ini, melayani Tuhan, banyak orang, termasuk hamba Tuhan, rasa benci. Saya tidak tahu. Yang saya tidak suka bukan dari saya. Betul gak? Kalau dari saya yang melakukan kejahatan, layaklah Anda benci saya. Tetapi kalau itu dibuat-buat atau Alkitab yang sudah dibaca tadi,
Tuhan izinkan iblis mencoba. Tidak apa-apa. Segala yang dilakukan oleh iblis. Iblis memakai manusia. Dia tidak kira siapa. Sama ada dewasa rohani, muda rohani, sama ada orang terpandang atau tidak terpandang seperti mereka tadi itu, Saul, kan? Sama ada berjabatan, berpunya keuangan, ada harta benda, pemimpin dalam masyarakat. Ingat, setiap kita pasti dicobai. Tetapi mengapa saya gambarkan saya secara pribadi? Saya amat sedih dengan ini. Sehingga suatu sebelum hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, sekarang banyak yang mendengar sebab ada rekaman. Saya bukan orang yang sempurna. Saya pasti ada kelemahan, ketidaksempurnaan pasti banyak. Siapa yang mengakui dia lebih sempurna? Tidak lama kau akan jadi malaikat. Saya tidak perlu buat. Tetapi Alkitab yang pertama jatuh juga adalah malaikat. Kenapa? Lucifer. Dia adalah pemimpin puji-pujian. Karena konteks dalam di surga pada ketika itu, pemimpin puji-pujian ini adalah, puji sembah ini adalah mereka pemimpin tertinggi. Sudah kan? Banyak yang melayani di depan ini. Saya tidak katakan ini ada di pohon batu. Jangan kamu susah. Tetapi jika ada pun, ya silakan. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang jatuh yang melayani. Orang biasa kurang jatuh. Kenapa? Karena ialah masih kompromi terhadap kuasa dunia, sikap dunia, sebab hati belum bersih. Seolah kita sebagai pemimpin ini di depan ini adalah hati yang bersih, tetapi rupanya paling kotor daripada mereka yang tidak memimpin. Saya katakan ini bukan per orang, tetapi sebagai suatu persediaan kepada kita supaya menjadi pemimpin itu harus hilangkan. Jangan simpan rasa benci. Tapi kalau bahasa cinta ada benci tapi rindu. Betul kan? Tapi dalam konteks rohani ini tidak terpakai. Oke? Kalau bahasa cinta ini terpakai. Tapi Alkitab bahkan tentang kerohanian kita, kebencian itu tidak terpakai. Karena itulah yang ada pada iblis. Oke? Cara melepaskan masa yang lalu, sorry. Mulailah ketika kita dapat mengampuni. Berarti kalau kita mengampuni, minta maaf, berarti ada mulai hati yang bersih. Bila hati bersih ada pengampunan. Saya buat satu kesaksian lagi. Petang kemarin, Kamis kemarin saya melayani di Kejar. Lepas saja ibadah, biasanya ada orang jumpa. Oh banyak ini. Kalau saya mau kasih minggu kita, banyak ini surat-surat cinta mereka. Tapi bukan kepada istri atau pacar mereka. Surat cinta karena rindu. Pastor kenal saya kan dibilang. Pastor kenal sepunya adik kan dia bilang. Pastor lagi dia bilang. Aduh. Terobok hati saya. Siapa nama dia saya bilang. Saya tengok muka dia ada mirip Iras. Saya lihat bukan adik saya kan. Pastor itu dia bilang. Saya kasih tahu saya kenal juga tapi tidak ada nomor telepon saya sama dia saya bilang. Saya tidak hafal. Itu nomor telepon. Apa kerja kau? Saya bilang. Kenapa kamu boleh masuk sini?
pastor, dia bilang. Apa begini? Beritahu siapa? Apa begini? Makan itu, Pak, dia bilang. Makan apa? Nasi. Oh, jadi kamulah ketua ini kan, saya bilang. Saya cakap begitu. Jadi kamulah yang ketua ini. Sekarang kamu ketua di mana? Sini. Oh, itu bilang kan. Dia menyangkal, pastor, dia bilang. Kalau di daerah kami, dia bilang kampung kami banyak lagi itu, dia bilang. Terus itu mana saya tahu, kan? Yang saya tahu yang bilang saja lah. Abang boleh cakap, saudara. Berapa kali sudah kau masuk, saya bilang. Bukan 2 kali lah, tapi ini kan 2 kali. Amat bahaya. Saudara memiliki cara apa ini? Cara kita melepaskan masa lalu. Jangan kita ingat lagi masa yang lalu. Karena masa lalu itulah yang membuatkan kita menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di sini yang ketiga, keputusan kita untuk mengampuni hanya ada di tangan kita. Jangan ada postman. Kalau dulu ada postman buat surat cinta lagi, baru lipat-lipat lagi. Dulu, ini zaman 80-an, 90-an mungkin kan. Dia kan buat, kalau dulu lah, dia bilang, oh buat tulis surat, dia bilang tulis surat, terus ada kapal. Piu. Itu satu cara. Kedua, dia lipat-lipat lagi, habis itu badak sakura. Kan? Ada yang pengalaman begitu? Oke? Nah, berarti pengampunan itu, saudara, adalah dari hati kita, bermula dari hati kita. Karena untuk mengampuni setiap hari ada hal-hal sahaja yang baik, ada saja hal-hal yang jahat muncul. Karena iblis setiap hari, dalam 1 Petrus 5 ayat 7, iblis setiap hari jalan-jalan cari makan. Bukan Pak Kote. Dia mau cari orang yang rasa benci, ada dendam. Dia mau cari, ini makanan besar saya ini, dia bilang. Ingat, kenapa kejahatan makin bertambah? Karena masih ada rasa benci. Bagaimana orang yang tidak melepaskan masa lalu, hidupnya pasti akan menurun. Ini terjadi di dalam ayat 6, 12, bab 18. 1 Samuel adalah hidup Saul menurun. Tadi dia sebagai raja diangkat, raja satu-satunya yang pertama bagi orang Israel, hidupnya turun. Kenapa? Tuhan tidak hormati dia, masyarakat tidak hormati dia. Yang kedua, hidup orang yang tidak melepaskan masa lalu, tidak percaya kepada Roh Kudus. Yang ketiga, hidupnya penuh ketakutan. Harga barang naik, matilah kita ini, dia bilang. Pernah ada orang berkata dengan saya, dia kata seperti ini, kalau ini terjadi pada saya karena kau, saya dendam kau sampai mati, dia bilang. Respon saya, saudara, saya bagi tahu bahwa kalau Anda mengatakan begitu, saya pun mati, kau pun mati. Alkitab berbicara. Siapa yang bertahan hidupnya sampai 100 tahun? Mungkin di kalangan kita ini paling pun 1 orang lah, pasti menjumpai ajal juga. Tetapi harus ingat, sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat. Jangan menyimpan hati atau rasa benci atau dendam. Hidup orang itu penuh kecewa. Tuhan bilang kan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Persoalan di sini, saudara, setiap hari kita
Alkitab, baca Alkitab, mungkin dengar YouTube, dengar sebagainya, mendengar di dalam gereja seperti ini. Tapi kenapa tidak? Kenapa masih kecewa lagi? Apa? Kenapa? Hah? Ini masalah hati kan? Karena hati belum bersih. Harus kita ingat, mengampuni itu bukan untuk kebaikan mereka saja, untuk kebaikan keuntungan kita. Tidak ada yang dirugikan dengan kebencian. Kalau membuang kebencian, tidak ada orang yang rugi. Yang rugi adalah menyimpan kebencian. Inti pelayanan Yesus adalah pengampunan. Karena orang percaya harus memiliki hati yang bersih. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat hati Allah. Itulah bila orang suci hati ada kedamaian. Bila orang suci hatinya ada damai sejahtera. Walaupun ada beberapa perkataan yang datang, ini saya mau saksikan sedikit. Hari ini saya lepas telanjangi segala beban dalam kawasan. Syukur. Alhamdulillah Yesus. Kan? Kalau dulu saya sikut selalu 50 kilo. Walaupun orang boleh tanggung, saya yang tanggung juga. Hah? Tapi syukur Alhamdulillah Yesus, ada keringanan lah. Yang kedua, inti pelayanan Yesus tentang pengampunan adalah belajar untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Ini pemazmur mengatakan dalam Mazmur 71 ayat 1, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Karena itu menggambarkan situasi atau keadaan diri kita sebenar siapa kita di hadapan Tuhan. Pasti orang yang hidup bersih hatinya tidak dipermalukan oleh orang lain. Kenapa ada banyak? Kenapa ada atau banyak orang mendapat pertolongan yang salah? Satu, dia minta pertolongan bukan dari Tuhan. Dia minta pertolongan dari alkohol. Sebab alkohol ini macam-macam. Ada harimau, kan? Ada gajah kan? Ada kuda kan? Kan? Yang kedua, dadah. Pada waktu saya keluar daripada penjara yang minggu lalu, datang itu seorang imam konselor lah bagian mereka. Pastor, baru kenalan. Hai, benar. Apa cara pastor untuk memberi konseling kepada mereka? Saya sebut begini saja. Saya menyampaikan firman Tuhan, berdoa untuk mereka supaya mereka ada damai sejahtera. Ya betul. Tetapi secara keseluruhan, sama ada akidah atau tidak, sama ada percaya atau tidak, sama ada kau ada Alkitab atau tidak. Kalau itu barang dia bilang sudah dikasih masuk, kalau orang alim pun tetap juga. Itulah dada musuh nomor 1. Tidak sedikit orang lari ke sini, sudah lupa Tuhan, karena dia mau shortcut, dia mau jalan singkat untuk mencari penyelesaian, tetapi bukan kepada Yesus, tetapi kepada dada. Yang kedua, game. Stres nyari, stres. Oh, main. Saudara, ada dulu saya nampak seorang katakan saya seorang pemimpin lah dia. Kalau dia sudah tidak tidur dalam 2 hari berturut-turut, masalah juga kan kalau tidak tidur. Tapi kalau dia kurang tidur, artinya tidak cukup tidur dalam sehari itu hanya 1-2 jam saja tidur, yang dia punya kepala itu berpusing dan berputar-putar. Lalu lagu bilang, kau buatku berpusing. Lalu banyaklah orang terjadi seperti ini.
Coba angkat telepon kamu. Siapa yang paling ada game sana? Banyak game. Wait. Bertobat sudah semua kan? Kan? Sekurang-kurang main game itu apa? Hah? Boleh nggak coba? Tapi saya tidak suka ke tangan loh. Nanti yang lain kedapatan yang lain. Kan? Oke. Sekarang dalam konteks masa kini ini media lah, kan? Selalu orang datang mau supaya mendapatkan pertolongan yang salah. Oh, main game, bagus main game. So, sana stres apa semua. Tidak dapat belajar, tidak masuk pelajaran saya. Bagus saya main game. Nah, lu yang belajar. Kalau ada angan-angan begitu, belajar. Kan? Belajar dengan guru-guru, bukan dengan game. Oke? Yang seterusnya adalah kawan atau rekan yang salah. Salah satu contoh satu tauke yang saya pernah ceritakan juga. Oh, pastor, apa pekerjaan kau? Saya bekerja di gereja saja. Oh, jadi father lain dia bilang. Iya, saya bilang saja. Tapi dia mengerti kan? Pastor, kalau saya dia bilang, kalau saya banyak stres sebab dia bisnismen kan, saya lari, saya datang panggil kawan, panggil, duduk di meja bulat, besok sudah peninggalan, besok sama juga dia bilang. Tadi waktu dia bercerita dengan saya, kau kata kau ada Bible, kenapa kau tidak baca? Berdoa kepada Tuhan. Ini kau cari kawan, itu kawan tuh memanglah, siapa tidak mau pernah belanja, kan? Nah, tetapi cara yang salah, karena dia mencari rakan yang salah. Ini saudara, bila kita juga belajar kepada orang yang tidak tepat, di situ terjadi suatu kehancuran dalam gereja. Kenapa kita menjaga hati? Karena banyak hal yang akan mencoba menyerang. Karena setan selalu menyerang kita. Itu setan. Itu iblis menyerang kita, saudara. Dia pakai apa saja. Sama ada itu pandangan kita, sama ada itu perbuatan kita, sama ada itu yang kita makan. Pandai ini iblis kan, waktu Yesus habis puasa, ini iblis ada bijak sini juga. Dia kata, oh Yesus itu lapar ini, haus ini, dia bilang. Dia datanglah. Oh Yesus, kan di dalam hati sempatkan. Kalau ke Tuhan dia bilang, kau bagi lagi pulau Labuan dengan saya, dia bilang. Kan? Oke. Kalau kau Tuhan, kau jatuhkanlah diri kau di pembuangan bait Allah. Kalau kau Tuhan, kau harus menyembah saya, dia bilang. Ayo. Iblis pun pandai. Dia bilang dia Tuhan. Kan? Satu saja Yesus kata. Dia tidak kata kepada iblis itu bertobat. Kan? Tapi kalau kepada manusia, Yesus berkata kepada manusia bertobat. Tapi dia kata kepada iblis, iblis. Mari kita sebagai orang percaya menjaga hati kita. Kalau Tuhan dimuliakan, kita mau supaya jaga hati kita baik-baik. Saat kita diserang oleh kuasa apa saja, melalui mungkin itu pribadi, melalui itu mungkin makanan dan sebagainya, kita lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada alkohol yang kita pelajari tadi. Jangan lari di Pulau Patmos. Jangan lari di pulau mana? Pulau Daat. Sudahlah kan, kalau istilah lu Daat itu kan jahat. Hah?
Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan, saya mau supaya memiliki hati yang bersih. Mari kita berdiri bersama. Boleh bantu? Kita buka. Saya mengajak semua jemaat kita mau supaya merenungkan firman Tuhan. Ternyata hati sangat penting dalam komponen kehidupan. Di mana hati yang bersih, kita mau supaya melihat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami berterima kasih di mana kami merenung dan belajar firman-Mu yang membawa dan menunjukkan kami kepada suatu hal untuk memiliki hati yang bersih, karena inilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami banyak penyakit rohani yang melibatkan kanker rohani kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami sebagai manusia tidak dapat mengawal sikap kami Tuhan, tetapi kami mengharapkan supaya urapan jamahan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami diberikan hati yang suci, hati yang kudus, hati yang saleh, dan juga hati yang dimurnikan oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami adalah orang-orang percaya Yesus Kristus. Bila kami punya hati yang bersih, kami akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar segala sesuatu firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya kiranya memberi kesan dalam hidup kami Tuhan, supaya kesan itu kami bawa kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk.